Jadi dengan ini, saya minta Pak Anies bersedia untuk maju melalui jalur independen. Saya usulkan Pak Anies untuk menjadi gubernur yang murni datangnya dari suara rakyat dan diperjuangkan oleh rakyat. Lawan aja kan. Satu ditangkap oke, dua ditangkap, tiga ditangkap. Kalau 1000 ditangkap, hakimnya bingung bagaimana memproses itu. Mesti ada perlawanan. Tentu kita bisa bikin judicial review macam-macam itu. Tapi kekonyolan dari undang-undang itu undang-undang ITE tadinya dimaksudkan untuk memantau transaksi elektronik yang di dalamnya ada fraud. Sekarang buat mengintai pikiran orang. Apa nggak bangsat undang-undang itu? Media. Apakah Uni tahu betul 100% presiden? Tahu? Apa? Apanya yang difitnah? Pasal apapun menurut saya orang ini harus dikenakan Nggak bisa pasal apapun. Nah ini kan menjadi awam sebagai senator kan seolah-olah marah begitu ya. Seluruh pasal bisa dikenakan ke Rocky Gerung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rezekinya. Lagi rame isu mengenai pilihan gubernur Jakarta. Teman-teman semua ada mengisukan bahwasanya Pak Anies akan dipasangkan oleh Pak Ahok, di mana beliau berdua akan maju menjadi gubernur dan wakil gubernur. Tapi memang apakah mungkin bisa mantan gubernur DKI Jakarta sama-sama mantan gubernur bersatu untuk menjadi gubernur dan wakilnya? Memang bisa. Dan yang kedua, apakah rakyat setuju jika Pak Anies akhirnya maju lagi jadi gubernur DKI? Bagaimana nih, apakah kalian setuju jika Pak Anies harus maju lagi untuk mempertahankan eksistensinya biar nanti di tahun 2029 beliau bisa mencalonkan lagi menjadi seorang presiden? Dan yang kedua, Pak Anies membuat partai. Nah ini banyak banget ya isu Pak Anies akan membuat partai karena nanti di tahun 2029 beliau bisa maju lagi menjadi maju lagi untuk menjadi presiden dengan partainya. Dan karena isu itu akhirnya ada beberapa orang yang membuat partai atas menamakan partai dari Pak Anies. Dan ini dikomentari juga oleh netizen ya. Oke teman-teman semua, langsung saja kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai partai yang lagi mau dibuat nih sama beberapa orang, PPI apa namanya tuh ya? Ingat, jangan diikutin. Saya udah komunikasi sama ring satunya Pak Anies bahwa Pak Anies itu tidak mau membuat partai. Dan itu adalah beberapa oknum yang mengatasnamakan PPI. Ya kan, dia buatlah PPI. Buat apa? Nyari cuan. Jangan diikutin. Ingat kata-kata gua. Ini baru partai, ya kan, baru mau bikin. Yang punya tower aja gua tinggalin. Ya kan? Ini baru kecil PPI. Itu cuma menghancurkan suara-suara Pak Anies nanti ujungnya. Karena apa? Dia memanfaatkan orang-orang yang punya dana untuk diambil, dibinta. Gitu ya. Assalamualaikum. Lo pada ribut-ribut masalah partai kemana. Masalah partai urusan partai lah. Kita nih pendukung Pak Anies, udah tujuannya ke Pak Anies aja. Ngapain ke partai-partai? Bikin puyeng pala aja. Yang penting kita terus di perjuangan, perubahan. Partai mau kemana kek, bodo amat gua mah. Ya enggak? Ada lagi bikin partai ini, partai itu, bikin partai ini. Woi! Yang banyak duitnya aja mikir bikin partai baru. Apalagi kita yang mau sawer-saweran. Aduh, kagak bakalan bisa dah. Gua kasih tahu aja. Ya. Kan lu udah tahu sendiri, partai yang didukung bapaknya aja cuman gak nyampe 4%, apalagi partai baru. Kemarin yang pilih Pak Anies itu banyak dari PKS, Nasdem, PKB. Udah pada ke partai semua. Mau sisanya lo bikin partai? Mikir apa mikir? Bukannya kita mau matiin semangat kawan-kawan gitu loh. Ya, thank you.
Dalam kesempatan ini, saya mau menyampaikan kepada Pak Anies Baswedan sehubungan dengan terdengarnya kabar mengenai Partai Nasdem yang akan mengusung Pak Anies sebagai Gubernur Jakarta. Pak Anies, mulai dari sejak Bapak dicalonkan sebagai Gubernur pada 2017 dan pada Pilpres kemarin, saya mendukung Bapak dan aktif menyuarakan dan mengajak masyarakat untuk memilih Bapak sebagai Presiden 2024. Itu saya lakukan karena menurut keyakinan saya, Pak Anies adalah sosok terbaik dan sekaligus yang paling bisa membawa kebaikan bagi bangsa dan negara ini. Saya mendukung Pak Anies sebagai presiden sepenuhnya karena sosok Bapak. Karena Bapak bukan politikus, sama sekali bukan karena parpol. Karena saya sudah kehilangan kepercayaan saya kepada politikus, kepada partai politik, dan bagaimana politik dijalankan di negeri ini. Dan ketidakpercayaan saya itu sudah terbukti dengan santer terdengarnya Nasdem, PKB, bahkan juga mungkin PKS yang kabarnya akan gabung ke dalam pemerintahan. Nasdem, PKB, dan mungkin juga PKS yang kemarin sudah meyakinkan rakyat dengan ide perubahan, tapi setelah kalah, mereka malah bergabung dengan ide keberlanjutan yang mereka tentang. Menjilat ludah mereka sendiri hanya demi kekuasaan dan segala yang mereka akan dapatkan dari kekuasaan. Saya masih menginginkan Pak Anies untuk bisa menjadi presiden di 2029, dan untuk itu bisa terjadi, Pak Anies harus terus menjaga popularitas Bapak di masyarakat, dan menjadi gubernur akan menjaga popularitas Bapak itu. Saya setuju dan mendukung Pak Anies jadi gubernur Jakarta 2024, tapi saya menentang jika Pak Anies maju dengan jalan dicalonkan oleh parpol yang telah mengkhianati kepercayaan rakyat. Karena yang terpenting adalah proses, bukan hasil. Jadi dengan ini, saya minta Pak Anies bersedia untuk maju melalui jalur independen. Saya usulkan Pak Anies untuk menjadi gubernur yang murni datangnya dari suara rakyat dan diperjuangkan oleh rakyat. Kalau merujuk DPT pemilu kemarin dan kepada Undang-Undang Pilkada, maka untuk menjadi calon gubernur jalur independen, Pak Anies hanya butuh 7,5% dukungan dari total DPT, atau hanya sejumlah 570.000 KTP Jakarta. Dan dukungan itu harus tersebar di 50% kabupaten kota, atau kira-kira di 4 kabupaten kota saja. Menurut saya, syarat ini sangat realistis dan masuk akal untuk dapat Pak Anies penuhi, sehingga Bapak bisa maju sebagai gubernur dari jalur independen. Jadi pada kesempatan ini, saya juga mau mengajak masyarakat ber-KTP Jakarta untuk mendukung usul saya ini. Dan tidak hanya kepada warga Jakarta, tapi juga kepada seluruh rakyat di Indonesia, kepada seluruh relawan dan pendukung Anies Baswedan, kepada semua anak-anak Abah di seluruh Nusantara, untuk ayo ikut mendukung dan menyuarakan ide ini. Karena dengan Pak Anies menjadi gubernur, masyarakat Jakarta akan lanjut mendapatkan manfaat. Sekaligus popularitas Pak Anies untuk Presiden 2029 tetap terjaga. Jadi ayo Abah, kita maju dengan benar dan terhormat lewat jalur independen. Salam semangat Antitesa 24. Ya benar sekali ya, bagus banget idenya. Gimana kalau nantinya Pak Anies maju dengan jalur independen. Karena menurut gue pribadi itu memang sangat lebih baik ya daripada harus dengan parpol yang ternyata saat ini justru pada ninggalin Pak Anies ya, dan ikut masuk ke koalisi Pak Prabowo yang dimana kemarin santer banget ya pas waktu pemilihan presiden. Dari parpol tersebut berlawanan banget kan ide perubahan dan juga berkelanjutan gitu ya. Malah sekarang justru udah kalah malah masuk lagi, aduh. Lalu bagaimana teman-teman semua? Kita akan dukung Pak Anies maju dengan secara independen menjadi gubernur DKI lagi, biar eksistensi Pak Anies tetap terjaga, dan nanti di tahun 2029 kita pilih lagi Pak Anies untuk menjadi presiden. Ayo bareng-bareng kita dukung. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Salam logika. Bagi mereka yang sampai saat ini bilang sama gue bahwa dulu gue menjadi penjilat Pak Jokowi, terus sekarang berubah menjadi antipati, ya gue akui memang itu benar. Gue dukung Pak Jokowi sampai 2 kali terpilih menjadi presiden, dan itu membuat gue bangga akan pilihan saya. Kalaupun
saya sekarang berubah tidak mendukung Pak Jokowi, ya jangan dilihat dari saya. Lihat dari sisi Pak Jokowi yang sekarang berubah menjadi melawan konstitusi. Saya akan tetap mendukung presiden yang mendeklarasikan diri bahwa mereka adalah anti KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Apakah itu ada di sosok Pak Jokowi? Ya, mungkin dulu. Sekarang saya tidak menemukan sosok itu. Jadi, 5 tahun ke depan, mulai dari saat ini, saya akan menjadi oposisi. Sebenarnya udah banyak banget pemikiran kritis dari teman-teman selama masa kampanye Pilpres kemarin. Terutama tentang masalah janji kampanye yang nggak masuk akal. Tapi anehnya, bagi 58% orang Indonesia yang pikirannya itu, out of the box lah. Pemikiran kritis itu dibuang, terus diganti dengan mendewakan manusia, seolah-olah menjadi sejajar dengan nabi yang nggak mungkin salah, yang nggak pernah salah. Nggak percaya kan? Ini bacotannya dia pas lagi ngebohongin 58% rakyat Indonesia. Kita punya program makan siang gratis. Banyak yang nyinyir, tapi sekali lagi Pak, program makan siang gratis ini adalah investasi menuju Indonesia emas. Program makan siang gratis 400T ini adalah stimulan untuk ibu-ibu, warteg-warteg, warung-warung, catering-catering yang ada di daerah. Bayangkan, 400T mengucur ke daerah-daerah. Semua ibu-ibu ikut memasak makan siang untuk anak-anak kita. Itu Pak yang saya maksud dengan infrastruktur sosial. Gimana? Gokil banget kan tuh? 400 triliun dikasih gratis cuman untuk jadi Nah, sekarang kita lihat bareng-bareng bacotannya dia pas udah berhasil ngebohongin 58% rakyat Indonesia. Karena melibatkan anggaran yang besar, distribusinya juga tidak mudah, logistiknya tidak mudah, monitoringnya juga tidak mudah. Ini makanya harus kita pengen program ini benar-benar bisa berjalan, karena kita pengen program ini benar-benar bisa impactful, benar-benar bisa dirasakan oleh anak-anak. Tapi tunggu dulu ya, ini belum pasti. Gimana? Udah paham dan udah nyadar nggak kalau 58% rakyat Indonesia itu ternyata untuk ngebangun IKN aja butuh duit 400 triliun. Yang kalau pembangunannya nggak dikorupsi dan on the track, pasti duitnya itu bakalan jadi barang yang berguna. Lah, kalau 400 triliun lagi yang katanya mau dipakai untuk makan gratis, jadi apa itu duitnya? Ya jadi Itulah kenapa manusia dikasih otak untuk mikir, bukan malah dijual terus diisi Apa lo? Kalau saya memotret seseorang yang sedang melakukan pengukuran, itu kena undang-undang ITE apa enggak? Kenapa begitu? Nanti kalau di viral dianggap saya sedang mengganggu petugas negara tuh. Padahal dia cuma no foto. Jadi momok undang-undang ITE itu sampai di desa. Bayangin. Hanya fasisme yang mampu untuk mengendalikan pikiran seluruh bangsa ini. Itu undang-undang fasistis. Yang di dalam novel George Orwell 1984 disebut The Big Brother is watching us itu. Kekuasaan besar memata-matai rakyat. Jadi kalau kita diamkan itu, artinya kita masuk di dalam jebakan psikologi yang paling buruk dari manusia, yaitu takluk. Lawan aja kan. 1 ditangkap oke, 2 ditangkap, 3 ditangkap. Kalau 1000 ditangkap, hakimnya bingung bagaimana memproses itu. Mesti ada perlawanan. Tentu kita bisa bikin judicial review macam-macam itu. Tapi kekonyolan dari undang-undang itu undang-undang ITE tadinya dimaksudkan untuk memantau transaksi elektronik yang di dalamnya ada fraud. Sekarang buat mengintai pikiran orang. Apa nggak bangsat undang-undang itu? Luar biasa sekali ya Bung Rocky ini ya. Dimana saat ini beliau sepertinya lagi dipepet lagi nih untuk dipenjarakan ya. Dengan kata-kata beliau yang kemarin itu mungkin ya, yang mengatakan itulah pokoknya. Aduh, emang sebagian mengatakan bahwasanya Bung Rocky itu sangat kasar sekali mengatakan hal seperti itu kepada presiden gitu, presiden terpilih gitu ya. Tapi ya gimana, beliau sudah sangat muak sekali mungkin ya.
Coba kita lihat dulu videonya dan nanti di perdebatan juga di TV One ya antara Bu Irma yang benci banget nih sama Bung Rocky Gerung versus Bung Amsari. Kita lihat nanti videonya. Apa yang disampaikan Bang Rocky lebih ke persoalan etik. Masing-masing orang akan berbeda cara melihat etik. Oleh karena itu, karena ini saya pikir bukan lagi persoalan hukum. Kalau kita lihat konteks pasal-pasal yang dikenakan ke Bang Rocky, kan ada tahapan-tahapannya ya. Pertama mau dikenakan delik penghinaan terhadap presiden. Karena delik aduan tidak mungkin presiden datang sendiri. Apalagi kemudian serangannya itu berkaitan dengan kebijakan presiden gitu ya. Tidak jadi. Lalu dicarikan delik lain pasal 28 dan 45 Undang-Undang ITE. Pasal itu punya unsur yang sulit buktikan, yaitu unsur yang berkaitan dengan SARA ya. Suku, agama, ras dan antar golongan. Oleh karena itu tiba-tiba pasal itu kemudian dicabut ya, dicari yang lain. Dan kebetulan sama dengan beliau berdua pasal yang mau dikenakan, pasal 14, pasal 15, Undang-Undang 146. Yang berkaitan dengan KUHP lama mau diubah ya. Saya kira ini penyesatan publik juga. Tunggu, ya sabar. nggak bisa juga Sabar. dikatakan sama dengan bangsa Ganda Senegolan dengan Pasalnya sama. Nggak sama. Ini pasal ini nggak sama. Pasal yang Rocky Gerung ini melakukan fitnah. Oke, Boleh kita pasal apa yang tuntaskan dulu? dimaksudkan? Ibu Irma ditahan dulu, Dari dituntaskan mana dulu. Uni tahu fitnah? Uni yang difitnah. Loh, siapa yang difitnah? Nah ini dia. Ya siapa? Uni. Dari mana Uni tahu itu fitnah? Presiden sama sekali tidak mengatakan. Saya bicara di media. Apakah Uni tahu betul 100% presiden? Tahu? Apa? Apanya yang difitnah? Dia bilang ya bahwa IKN mau dijual ke Cina misalnya seperti itu. Itu fitnah bukan? Iya, kan presiden yang dia bilang. Yang menjadi pasal yang dipermasalahkan itu kata-kata BJG TLL. Begini Ya. Pak, kan? begini Adinda. Kita Saya nggak usah boleh lah selesaikan berdebat dulu soal ya. ini itu. Karena Uni perlu tahu pasal yang hendak dikenakan ke Bang Rocky itu pasal 14, pasal 15. Pasal apapun menurut saya orang ini harus dikenakan Nggak bisa di pasal penjara. apapun. Nah ini kan menjadi awam sebagai senator kan seolah-olah marah begitu ya. Seluruh pasal bisa dikenakan ke Rocky Gerung. Diuraikan boleh Bung Ferry isi Ya makanya saya pasal-pasal mau itu? uraikan. Kan pasal ini soal pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang 1 tahun 46 yang memberlakukan sebagian mengubah KUHP gitu ya. Dan harus diingat bahwa KUHP itu berlaku karena azas konkordansi di aturan tambahan peralihan Undang-Undang Dasar yang lama. Nah, pasal ini sudah tidak ada pemberlakuan pasal-pasal lama ini karena Undang-Undang Dasar Negara yang baru sudah lahir, udah ada yang barunya. Hasil perubahan tahun 99 hingga 2002. Nah, perspektif relasi antara negara dan warga negara diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara yang baru. Sudah sangat berbeda nih karakternya. Relasinya sangat sistem presidensial, tidak bergaya kerajaan seperti di Belanda. Kalau kemudian warga negara kemudian mengatakan sesuatu yang tidak disenangi istana, bisa dipidana yang disebut dengan pasal lese-maese itu. Nah sekarang tidak ada lagi. Yang lahir kemudian dari semangat Undang-Undang Dasar ini adalah, dan cerita perubahan konstitusi adalah Undang-Undang 28 tahun 99 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN begitu ya. Apa isi ketentuannya? Sederhana. Kalau ada penyelenggara negara yang dituduh, katakanlah difitnah, dikritik, dicaci maki, apa yang diberikan solusi oleh ketentuan undang-undang ini adalah penyelenggara negara itu yang punya kekuasaan, punya segala alat, harus melakukan penjelasan dalam bentuk klarifikasi. Nah, kalau presiden merasa tertuduh atau terfitnah atau orang-orang yang merasa menghina presiden, caranya gampang, sesuaikan dengan ketentuan undang-undang ini. Dilakukan klarifikasi dari mana saja pernyataan Pak Rocky Gerung itu yang salah. Jadi beda karakternya. Apalagi harus diakui ketentuan Undang-Undang Dasar pasal 28, pasal 28F itu memberikan perlindungan luar biasa
bagi warga negara untuk menyampaikan pendapatnya lisan maupun tulisan. Dijamin oleh undang-undang dasar. Jadi harus dilihat karakternya begini. Sistem presidensial itu meletakkan relasi antara presiden dengan warga negaranya dalam relasi konstituen. Saya mau kasih tahu dulu sama adik-adik. Demokrasi itu baru bisa dibilang demokrasi ketika dia ada hukum di situ. Ketika dia ada keadilan di situ. Jadi nggak bisa demokrasi itu sebebas-bebasnya. Saya juga Atas mau nama kasih hak tahu, azazi manusia, saya mau juga atas masih nama kasih- hak azazi manusia, orang boleh mengatakan apapun, mengeritik apapun dengan kata bajingan, tolol, dungu dan lain sebagainya. Nggak boleh. Saya juga mau kasih Bu tahu Irma udah 4 kali dalam diulang sistem kata-kata yang Nggak tadi. boleh itu. dalam sistem Ini demokrasi namanya konstitusional, memutar-mutar kepala negara, kepala pemerintahan yang baik itu hanya untuk membela adalah Rocky yang Gerung. tidak Itu aja berani urusannya. melaporkan warga Ini negaranya. nggak benar ini. Dalam pendapat demokrasi sederhana, kalau penyelenggara negara memberikan rasa pertakut kepada warga negara, itulah totalitarian, itulah otoriter. Tapi kalau penyelenggara negara takut dengan rakyatnya, itulah demokrasi. Itu penjelasan demokrasi sesungguhnya, tidak yang seperti disampaikan di Irma. Hari ini dengan segala kekuasaan presiden di dalamnya, siapa saja bisa dihukum. Kalau orang tiba-tiba jadi penguasa, tidak senang dengan Irma, apapun kata-katanya bisa dikatakan fitnah. Betul sekali apa yang dikatakan Bung Ferry Amsari. Jelas banget nih ya, mudah-mudahan Bu Irma jadi paham gitu ya. Bagaimana namanya pemerintahan itu yang harusnya takut dengan rakyat, bukan malah sebaliknya. Rakyat yang takut dengan pemerintah. Di sini dalam artian gini, rakyat itu boleh mengkritik ya, mengkritik habis-habisan boleh loh. Karena memang rakyat kan yang menggaji pemerintah dengan uang pajak ya kan. Rakyat dikenai pajak untuk menggaji pemerintah dan untuk pemerintah bisa melakukan sesuatu, membangun atau apalah itu pokoknya. Kurang lebih seperti itu teman-teman semua. Jadi ya lagi-lagi Bung Rocky tidak mungkin akan bisa dipenjarakan dengan kata-katanya beliau. Yang mungkin membuat sebagian orang itu sakit hati gitu ya. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan like dan komentar kalian, kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.